Blood tadi, lihat Fluffy langsung amanin Rapid Boots. Dia tahu banget kalau nanti Super Sorizo bakal bikin Ice Queen One. Dia tahu persis bakal ada slow evac dari Blazing Duet yang ditambah dengan Corrosion Sight. Makanya dia bikin slow evac reduction. Agar apa? Agar dia tidak terkena banyaknya slow evac dari teman-teman Big Dragon Alpha. Ya, Rapid Boot sekarang ya udah ada efek untuk bisa menanggulangi slow eventnya. Dan Sorizo memang udah kecil tapi di tengah. Oke, di tengah ada 3 player tertariklah sudah Cry. Flicker tapi tidak membuat dirinya selamat dari area tersebut. Tapi sekarang Pet 1.8.08. Wah ini dia. Great Dragon Spear. Yang kalau misalkan kita lihat dari hero-heronya yang paling cocok menggunakannya kayaknya Brans. Clean paling cocok. Untuk draft ini ya. Iya. Untuk draft ini. Untuk draft ini. Iya, karena kalau misalkan kita tahu Cloud kan 40 detik kan ultinya. Iya. Lama. Sementara cooldownnya lumayan cepat. Hanya sekitar 15 detik saja. Itu movement speed tambahan selama 7,5 detik itu lama loh. Lama Ngacir, banget. Lama banget. Ngacir itu. Gini, efek suppress winter aja 2 detik lama. Gimana ini? 7,5 detik dia masih bisa berlari-lari. Tapi sekarang ada sebuah serangan lagi penalti zone yang mulai masuk ke bagian depan. Tapi turtle-nya berhasil langsung diamankan. Terlihat ke altar langsung dikeluarkan. Mereka semua bertarung dengan movement speed. Mengeluarkan lagi ke arah satu bloran tapi masih berhasil selamat. Hanya saja tertinggallah sudah Sorizo berhasil langsung diamankan begitu saja. Antara Cry dan juga pergerakan di Van Strong. Harus dihilangkan dengan begitu saja. 2 hilang dari EVOS. Dan ini menjadi pertukaran yang tidak adil ya untuk hilangnya jungler ditekarkan dengan ada turtle. Tapi ini atas prediction. Ini menarik sih. Wey, Hey, ini sama ya. 3 English, 3 Indo ya wey. Apa yang terjadi di sana? berantem kita di situ ya. Ya 3 sama lah ya anggap. Tapi balik lagi dengan turtle yang tadi didapatkan. Dan bahkan bagaimana setup yang di arah bawah ini bener-bener mahal harganya buat Big Dragon Alpha. Double kill yang diamankan Super Ken bakal jadi snowball effect di early game. Dan Super Fin bener-bener jadi kryptonite buat trust nantinya. Ini pindah jauh banget loh ke dalam sedikit lagi tapi ada penalty zone. Mulai langsung dikeluarkan di Super Ken yang terjebak di tersebut tapi masih ada backup di bagian belakang ada Moreno. Dan juga Sorizo yang siap untuk membantu tapi Ken sedikit lagi Risa ada pergerakan di mana tasnya mulai mengejar langsung ke arah dari Super Ken sedikit lagi. Mau pergi ke arah padat dan sudah hadir pula Brans ditembakin begitu sakitnya damage yang terlihat masuk ke dalam tubuh dari Super Ken. Walaupun sempat ada Primal Wrath ya yang dibuka sama Buset langsung ditarik lagi dong. Ada Bloodhound tapi langsung dibantu. Kalau altarnya dikeluarkan Cry. Langsung maju ke bagian depan. Pitch-nya ditarik satu yang terakhir. Brans yang mulai menggila memberikan damage. Sebegitu mematikan langsung dibantu ya. Efek knockup mulai masuk lagi ke dalam tubuh. Dari Super Moreno dan lenyap. Wah sudah. wah gak berhenti-berhenti karena Oppressor Wrath dibuka untuk bisa mendapatkan 1 poin pick off balasan di mana Van Strong yang dihilangkan dan kembali munculnya ke altar membuat miskalkulasi follow up damage dengan inisiasi yang dilakukan oleh Franco itu sendiri. Ya, tapi kalau kita lihat dari tim fightnya Big Dragon Alpha ya, mereka emang kemakan bener-bener banyaknya source dari EVOS Legends karena balik lagi. Mereka di top lane lebih set up, apa ya, bisa dibilang kayak lebih set up duluan. Karena Van Strongnya yang punya Primal Wrath dan juga punya pasif yang bagus banget dari Brave Smite. Makanya ketika keluar seal, berapa sih dia bakal dapetin Dragon. Makin sulit lagi untuk menumbangkan Van Strong. Apalagi ketika dia ready untuk tim fight besar. Oke, tadi Finnya mencoba untuk masuk ke bagian depan. Mana tahu Bloodhound-nya bisa connect. Tapi Flicker dan juga Nodo Blood sekarang dikeluarkan. Akankah langsung diselamatkan tapi Van Strong sendirian di area tersebut. Yap, dengan adanya focusing mark juga yang dibawa Super Fin. Ini membuat dari follow up damage-nya dipastikan untuk cukup ya. Iya, apalagi kalau kita berbicara bagaimana Oppressor Wrath yang ready banget dan Retribution tadi ngebantuin lagi EXP dari teman-teman Big Dragon Alpha. Walaupun tadi early game dikendalikan banget sama teman-teman dari EVOS Legends. Tapi gara-gara turtle yang kedua inilah yang membuat Big Dragon Alpha kayak jauh lebih unggul. Dan EVOS Legends mulai mengganti konsep permainan mereka. Mereka langsung mengubah permainan mereka untuk lebih objektif. Namun lagi dan lagi Super Fin selalu hadir untuk melakukan pick off yang begitu mahal harganya dengan Iron Hook dan Flicker. Ini harus hati-hati loh. Tuker-tukeran doang ya. Tukeran damage aja. Ini brand satu kombonya aja ya. Untuk user match dan juga marksman juga di area gold lane. Ya ampun. Apalagi menit 3 tadi dia udah jadi endless battle. Endless kan? battle udah ada masalahnya. Dan sekarang Van Strong-nya akankah berhasil selamat karena Iron Hook-nya dikeluarkan kembali. Moreno mulai maju tapi ini yang sering terlihat untuk EVOS Legend. Mereka selalu kehilangan untuk dari auto turret-nya duluan. Oke, dan nampaknya
Wah ini di bagian sekarang di area para pembabnya. Udah ada pertempuran lagi yang akan terjadi. Super Cat yang tertinggal sedia Super Cat. Akankah dibantuin tidak? Karena Super Cat-nya lejam. Iron Hook connect. Penalty saja. Connect lagi karena 3 orang yang hilang. Seketika. Yap, yang ditangkap adalah Kride-nya. Dan dia masih punya Cloud Altar, tapi Last Insanity. Yap ini dia mau pergi kemana Sorizo. Sorizo. Menjadi upaya yang hanya memberikan sedikit waktu tambahan saja. Ini pertukarannya jadi mahal banget ya. Tadi ada keunggulan yang bisa diamankan oleh Bigetron Alpha dengan adanya outer top turret yang hancur. Tapi pertukaran yang menjadi mahal banget karena 4 player dari Bigetron Alpha hilang plus outer mid turret. Yang makin nanti membuat dari pergerakan efek surprise dari Super Fin-nya ini nggak berjalan maksimal karena visionnya akan lebih terbatas lagi. Iya, ditambah tim fight barusan ya, Bigetron Alpha nggak siap sebenarnya untuk melakukan big fight. Karena Super Moreno belum menggunakan AMU-nya. Jadi nggak akan ada Cloud Altar versus Cloud Altar. Dan buat sekarang, Waduh ketarik lagi dong Iron Hook ya. Masih belum ada serangan lagi yang terus-terusan bisa dikeluarkan. Tapi barusan ada penalti zone udah connect pula ke arah beberapa player dimiliki oleh Bigetron Alpha. Tapi sedikit lagi epitisan yang ada di dalam tubuh dari Turtle. Tapi Super Fin yang mulai bagi-bagi dengan program yang udah dikeluarkan. Super Fin yang lejam. Fast Rock yang berhasil untuk mengantarkan Chen begitu mematikan. Tapi pada berbeda ada satu outer turret lagi yang dihancurkan. Yap, dan ini adalah sacrifice dari Super Fin yang flicker coba untuk nahan tasnya biar gak bisa buka Retribution. Dan sebenarnya tadi ada satu Iron Hook yang connect kepada Brans. Tapi dia udah tumbang duluan dengan HP yang gak terlalu banyak. masalah utamanya adalah itu tim fight 4 lawan 5. Dan yang dapetin Turtle yang 4. Karena Super Saiyan dari tadi dia split. Dia main samping. Dari emblemnya aja kita udah lihat. Dia bawa Breastmate. Dia tahu kalau dia bakal kalah laning sama Clean. Tapi buktinya dia dapetin 2 outer turret di top dan di bottom lane. Ini membuktikan bahwa Bigetron Alpha sangat mengerikan untuk tim fight 4 lawan 5. Gimana kalau 5 lawan 5? Oke. Itu yang mengerikan ya sebenarnya. Ini Saken belum masuk ya dari tadi ya. Nah tapi ada poin plusnya lagi Pak Apa Pulung. itu? Karena Super Morena belum dapetin ultimate yang bagus. Artinya apa? Artinya EVOS Legends bisa masuk tim fight sekarang. Sebelum Super Moreno punya Cloud Altar dengan IMU, harusnya EVOS Legends bisa memaksakan tim fight itu terjadi. Plus Ya. tadi adalah momen dari Blood Heart yang begitu pas ya Prof ya. Iya. Emang benar-benar ditahan, retributionnya nggak bisa digunakan. Sehingga untuk pergerakan dari Super Ken free banget. Ya, dia free banget ya. Dan dia bisa ngelihat dari power split yang memang dimanfaatkan oleh Bigetron Alpha. Tapi Wah. Fluffy-nya berhasil lagi dihancurkan. Ada satu ke altar. Udah dikeluarkan Super Ken yang mencoba untuk bisa langsung mengejar ke arah Brans. Brans yang mengeluarkan flicker langsung menuju ke arah yang berbeda. Tapi kalian dari depan yang lain juga udah langsung dihilangkan. Mereka Bigetron Alpha mulai mendominasi. yap, dan ini adalah waktunya untuk Super Saiyan udah bisa ikut team fight. Sekalinya dia ikut team fight langsung dapetin double kill. Oh efeknya beda ya. Dan Iya. bahkan lihat Super Moreno dia belum mengeluarkan pemicu atau pelatuk untuk IMU yang tadi dia curi untuk Cloud Altar. Jadi team fight selanjutnya malah EVOS Legends yang harus berhati-hati. Kride sekarang gak punya ultimate. Dia harus menunggu terlebih dahulu karena cooldown ultimate dari Paramis ini lama banget. Dan sementara Lordnya akan muncul dalam waktu 5 detik. Bigetron Alpha bisa masa team fight. EVOS Legends harus tarik ulur sekarang. Ya, karena EVOS Legends juga ini udah cukup kesulitan untuk bisa berhadapan dan juga menghadapi nih adanya power split push yang dimiliki oleh Super Saiyan. Karena siapa yang bisa ngejalanin yang jauhnya? Ini mereka bener-bener dengan adanya drive kayak gini bener-bener drive team fight banget. Gak kepegang jadinya. Iya, dan sekarang Lordnya bakal coba untuk Weh, kebanting langsung dong satu orang penalti zone yang connect. Fitnya pun langsung lejam, ada 2 gol altar langsung berada di atas. Tapi sedikit lagi episode kemana Super Saiyan pun langsung lejam. Tidak ada di PS lagi. Sorry sama pergi ke arah mana. Tapi untuk kali ini Moreno dilejamkan seketika. Dan juga pergerakan tas sampai belakang Noel Duran. Yap, dan ini adalah power yang memang dimanfaatkan oleh EVOS Legends. Mereka maksa team fight dan itu dia satu sosok stoppernya yang di pick off duluan. Wah terlalu banyak ya. Stun evac dari EVOS Legends. Ada Edith, ada Fluffy dengan Terisla. Semua memiliki efek stun yang pasti. Dan buat sekarang lihat, Bigetron Alpha untuk kontes Lordnya. Kayaknya mereka bakal kesulitan banget karena Fluffy dan Funstrong pasti bakal bener-bener nahan di lini depan. Agar Super Cat tidak bisa masuk ke ranah Lordnya. Dengan Lord ini, EVOS Legends bakal mendapatkan snowball yang lebih tinggi lagi. Lihat perbandingan goldnya. Dari Bigetron Alpha yang unggul 1.500, EVOS Legends sekarang unggul 2.000-an. Banyak loh. Langsung Artinya ngejar hampir ya. 3.000 Iya. comebacknya. Dan ini bakal membuat Bigetron Alpha snowball yang lebih tinggi lagi. Lihat perbandingan goldnya. Dari Bigetron Alpha yang unggul 1.500, EVOS Legends sekarang unggul 2.000. Ken bisa dipastikan dia yang paling kesulitan untuk bertahan hidup. Waduh dibanting lagi dong. Super Ken langsung ditinggal sendirian aja loh.
Super Cat ditinggal langsung di area tersebut. Yap, dan permasalahannya adalah pick off yang dilakukan oleh Van Strong. Dia selalu sempat untuk ngeluarin Primal Rat-nya. Jadi dia nggak bisa dipunish, dia bisa ngasih deliver damage lagi yang lebih besar. Dan akhirnya pick off-nya berjalan dengan baik. Jadi Bigoton Alpha yang sekarang mereka harus mendefense terlebih dahulu. Dan ini adalah kesempatan untuk EVOS Legends. Udah paksa teamfight-nya aja dan sekarang mereka dapetin keunggulan yang begitu banyak. Inner turret udah beruntuhan dan Bigoton Alpha hanya bisa bertahan dengan 3 base turret dan 1 inner turret di bawah yang emang udah mau hancur. Hampir saja. Satu Iron Hook tadi dikeluarkan tapi Van Strong mencoba untuk bisa mendapatkan arah beberapa player. Hanya saja belum ada yang berhasil diambil. Dan mereka semua masih berputar di atas tersebut. Bransya, damage-nya begitu terasa bahkan masuk ke dalam tubuh dari Finn. Coba lihat langsung hilang sebar loh tadi. Mantul ya. Kan ada pasif juga dari Quick Draw itu double shot ke belakang-belakang. Dan nampaknya sebuah usaha untuk bisa melakukan split push dari Super Ken juga agak sedikit worry nih ya. Karena minimnya informasi dengan runtuhnya dari taret-taret ya. Ya, dan kalau kita lihat dari komposisi EVOS Legends, mereka pick off terlalu banyak sih. Onward itu juga maksain untuk nangkap satu pemain. Apalagi Super Saiyan bawa Purify. Kalau Purify-nya nggak ready, sudah bisa dipastikan ini Cloud-nya akan hilang secara instan. Makanya ini cukup yang harus diwaspadai dan menuju ada satu pick off lagi. Waduh dibanting lagi dong Finn. Finn-nya lejap. Dan mereka mulai lagi maju ke bagian depan. Coba lihat tasnya mencoba untuk bisa mendapatkan lagi karena beberapa player. Tapi ternyata Blazing Duet langsung dikeluarkan begitu saja. Ada informasi yang udah diambil oleh EVOS Legends. Super Merono nggak punya flicker untuk lagi bertahan nantinya dalam 2 menit ke depan. Dan bagaimana kita bisa lihat dari EVOS Legends, mereka benar-benar coba untuk melimitasi pergerakan dari Bigoton Alpha. Dan selalu Super Finn yang di pick off pertama kali. Dan tidak ada power spur dari Bigoton Alpha itu yang dimanfaatkan oleh EVOS Legends. Ini Battle Mirror Image-nya sudah di standby-kan. Mereka siap untuk defense lagi. Prof, Bigoton Alpha dalam tekanan terus-terusan. Wah udah pasti karena mau bagaimanapun lihat Brans di belakang udah tinggal mainin pasifnya aja. Gak bakal ada yang bisa menjangkau jarak dari Brans kecuali kalau misalkan Bransnya kena Iron Hook. Dan itu pun syaratnya sangat-sangat sulit sekali untuk dijangkau oleh teman-teman dari Bigoton Alpha. Mereka perlu flicker, mereka perlu Super Saiyan untuk jump in. Sekalinya Super Saiyan jump in, kalau nggak ada mungkin power defense seperti Athena Shield atau sejenisnya, dia pasti bakal langsung dimakan sama Tas. Lihat betapa pedihnya damage dari Electrifying Beat seorang Tas. Karena memang Tasnya udah bener-bener menyentuh power spike tertinggi. Yap, ada pergerakan yang mungkin di situ udah kita lihat ada perpisahan loh. Perpisahan. Ada perpisahan yang tersebut antara Cloud dan juga Franco ya. Ya, dan ini mau coba untuk jalanin ke arah lane atasnya juga ya. Atau setidaknya dapetin objektif yang lain. Dapet, Dan bahkan Best turret-nya dapet. Dapet. Best turret-nya tumbang. karena yang didelegasikan untuk mundur ada Fluffy. Dia jalannya agak sedikit lama untuk bisa sampai ke arah base turret dan akhirnya dengan DPS yang dimiliki oleh Super Saiyan itu bisa didapetin dengan cukup baik dan sekarang Lordnya masih coba untuk ditarik ulur dan bahkan di take over nih sama Bigoton Alpha yang lagi memegang kendali. Oke, masalah utamanya adalah Tas nggak bisa megangin Lordnya. Ya. Karena dia bukan hero yang memang ditugaskan untuk durability di kontes Lord. Tapi dia bisa untuk mencuri Lord ini. Sayangnya Bigoton Alpha dia tahu yang harus dilakukan. Mereka bakal tarik ulur Lordnya, mereka bakal reset Lordnya. Demi tujuan apa? Agar nantinya EVOS Legends ini yang bakal terpicu untuk melakukan teamfight di area Lord. Atau Bigoton Alpha yang bakal start untuk pick off duluan. Karena mereka dalam posisi yang terpisah. 3-2 melawan 4-1. Dan ini mulai ke distract ya, balik lagi dengan adanya Tas sebagai jungle, dia nggak bisa megangin Lordnya dan dia dependent terhadap roamer dan juga XP-nya. Sedangkan XP-nya ini sedang sibuk untuk bisa melakukan adanya dorongan juga nih. Minion yang sudah dilakukan oleh Super Saiyan di arah top lane. Bahkan Super Saiyan ini nggak sendirian terus. Dia selalu bisa diikuti dengan adanya Super Finn yang bisa aja melakukan adanya pick off siapapun yang nanti akan berada di depan dari Super Saiyan. Ini adu makro di sini udah terlihat banget ya Iya. bagaimana pola mereka untuk menghantarkan wave minion. Waduh, Mereka reset mengganggu lagi. Ada reset terlihat di atas sebelah pilar terbang begitu saja. Dan hilang sudah pergerakan dari Vita Piketnya mulai maju ke bagian depan. Berhasil selamat dengan doa yang ada di dalam tubuh yang udah diberikan lagi terhadap pergerakan dari Cry. Tapi Van Strong menghantarkan damage begitu mematikan pula dan Tas siap maju, siap mengamankan Lord. 5 versus 4 dan nampaknya Super Saiyan ditahan bener-bener gak boleh kemana-mana sama Fluffy. Dan apakah ini bakal coba untuk di all in karena Super Ken ini masih berada di depan loh. Dengan HP yang terlalu banyak. Ini dikit lagi loh, dikit lagi. SP terlihat di dalam tubuh dari Lord Cry. Masih berhasil selamat. Tapi shotgun pun tercipta dan sekarang milik siapakah Lord tersebut karena penalti sudah mulai masuk juga. Tapi pergerakan dari Blazing dikit lagi bisa mulai memberikan damage tapi Corrado berhasil dihilangkan. Ada Blazing Duet, Lord yang berhasil diamankan. Fluffy yang tertinggal, ada immortal yang pecah di dalam tubuh
pudar Pelangi. Yap, dan itu tidak ada power retribution yang dimiliki oleh EVOS Legend. 3 player yang terpunish dan Bigetron Alpha bisa mendapatkan Lord yang ter-enhance. Hanya ada Super Moreno yang tumbang di tangan Brans dan kita bisa lihat di menit ke-15. Item dari Brans juga emang udah sakit banget. Wah ini sih udah lebih dari kata sakit ya. Blade of Despair makanya Wind of Nature mungkin bisa menjadi jawaban dari Super Saiyan. Tapi refleks dari Super Saiyan luar biasa. Namun Tertangkap dan sudah begitu baik hal yang dilakukan oleh Super Finn. Tapi Cryde memiliki pasif yang cukup banyak. Pasif yang cukup, dia berhasil untuk bangkit kembali. Yap, dan sekarang Lordnya bakal coba untuk ditahan dan ada Great Dragon Spear Ya, yang GDS. diamankan oleh Brans. cukup banget lah tentunya untuk nanti bisa memberikan tambahan. Tapi buat sekarang Oke, Brans yang mulai mengantarkan damage begitu mematikan. Tapi positioning dari Brans juga luar biasa loh. Head to head 1v1 situation tadi berhadapan langsung dengan Moreno yang menggunakan magical damage. Masih bisa dimenangkan, coba lihat 6-0-9 loh sampai sekarang. Zero death ya, ini benar-benar positioning yang sangat-sangat aman juga. Dan apakah Bigetron Alpha nggak mau berhenti untuk bisa melakukan pressure. 2 base turret yang tersisa dari EVOS Legends. Mereka cukup kuat pastinya dari segi durability kalau misalkan nantinya dari Bigetron Alpha ini bakal coba untuk maksa team fight. Tapi dengan adanya keunggulan dari pick off dan juga Lord yang didapatkan, ini goldnya udah mulai nge-swing lagi untuk Bigetron. wah ini kalau misalkan kita ngomongin gold ya, pelan banget loh langkahnya, kayak satu Lord dari yang Bigetron Alpha unggul ngegeser ke EVOS Legends. Iya. Lalu selanjutnya gara-gara satu team fight besar, Lordnya didapatkan sama Bigetron Alpha. Bigetron Alpha sekarang bisa dibilang malah comeback nih pelan-pelan. Gara-gara gold leading yang terlalu cepat inilah yang membuat menurutku ya, yang harus diturunin temponya dari kedua belah tim. Jangan terlalu terburu-buru karena masih terlalu banyak momen yang sama-sama bisa mereka ciptakan. Salah satunya EVOS Legends, mereka harus memperhatikan juga top lane. Top lane yang udah mulai bener-bener hancur perlahan. Apalagi gara-gara efek split push dari Cloud-nya Super Saiyan. Dan kalau kita lihat sekarang posisinya, Super Saiyan lagi dan lagi menjalankan tugasnya sebagai laner. Agar nantinya dia bisa menambahkan satu winning condition dari Bigetron Alpha, yaitu adalah split push. Oke, split push yang memang harus diantisipasi. Tapi Cryde sudah selesai dengan sebuah Divine Glaive-nya untuk follow up damage nantinya. Dan Super Saiyan udah didelegasikan untuk bisa dapetin orange buff. Berarti nantinya dia akan menjadi tulang punggung juga untuk damage output yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Dan temponya kembali low, reset kembali yang udah mulai terjadi dengan menunggu dan menanti dengan adanya Lord yang ter-evolve. Dan ini dia skill hit rate dari Franco-nya Super Finn. 10 dari 26 dengan 38,46%. Lumayan. Lumayan. Karena mau bagaimanapun ini adalah hero power dari Finn sendiri dan Widih, hampir aja. Tipis banget satu Iron Hook yang sudah dikeluarkan oleh Finn. Dan ini berbahaya banget kalau misalkan ada satu player aja yang kena pick off di saat Lord Evolve kali ini sudah muncul. Setup udah mulai dilakukan dengan adanya power jungler fighter yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Jadi Super kan udah jadi satu sandbag di depan untuk bisa nahan dan narik ke arah samping dari Bigetron Alpha. Oke, masalahnya draftnya ngedukung banget buat Bigetron Alpha. Team fight di arah Lord. Karena apa? Karena ini Super Finn dengan Franco-nya, dia bakal ngejawab tas dengan Retribution yang dia miliki. Ditambah kita tahu sendiri, Fredrin mainin skill satu Retribution itu ada kalkulasinya. Yap. Ada rumusnya untuk mendapatkan ke arah Lord. Tapi Finn, Waduh, Finn yang di tempat yang berbeda. Di Immortal yang udah pecah di dalam tubuh dari Finn. Langsung dikeroyok begitu saja satu hit terakhir. Tapi Finn masih berhasil selamat dan juga kabur tersebut. Finn-nya berhasil kabur dengan begitu banyaknya source skill yang udah dikeluarkan. Yap, dan ini sebuah immortal ya yang tadi sudah dimiliki juga oleh Super Finn. Sehingga dia tidak berhasil untuk di pick off dengan adanya satu pergerakan yang dilakukan oleh Van Strong-nya. Tapi Lord bakal coba untuk dilanjutin. Dan tas sudah terbuka dan electrifying beats-nya. Oke, Super Saiyan kehilangan dari Aura Tiveri yang dia milikin. Cryde mulai maju ke bagian depan. Akankah mereka langsung memberanikan diri untuk bisa berapa kali ke arah Lord? Tapi Lordnya berhasil langsung diamankan pula oleh Super Cat. Super Cat yang berhasil bagian tersebut tapi tidak untuk Saiyan. Karena Saiyan berhasil diamankan tapi langsung dibanting pula. Super Cat masih berhasil kabur. Tasnya mengamankan Purple Buff. Kedua nantinya mereka mulai memberikan lagi efek balasan. Tapi sekarang sudah mulai tertangkap. Dan hilanglah sudah pergerakan dari Cat. Mereka dapat Lord. Tapi mereka kekurangan kuantitas dari playernya. Yap, dan Super Moreno padahal punya IMU ya memang. Tapi tadi ditahan memang terlalu mungkin jauh juga. Dan sekarang Lord pun didapetin tapi EVOS Legends cuekin aja Lordnya karena mereka berfokus untuk menghancurkan base-base turret dari Bigetron Alpha. tapi mereka harus mundur sih sekarang buat teman-teman dari EVOS Legends. Let's say mereka udah dapetin base yang ada di bawah. Ini base turret yang mahal banget harganya. Setidaknya kalau misalkan udah dapetin mid, mereka harus pulang sekarang juga karena ini adalah Lord Evolve. Dan gak boleh diremehin. Karena mau bagaimanapun, daya dobrak dia untuk tower bakal tinggi banget harganya. Oke, ada 2 base turret sekarang yang udah dihancurkan. Lord juga bisa ditahan menjadi sebuah keuntungan untuk EVOS Legends kah, bro?
sangat-sangat untung. Ya, sangat untung dan biasanya dengan adanya gameplay dari EVOS Legends yang suka banget main ke arah 20 menit ke atas. Oke. Ini udah ada momentum yang mereka mau coba untuk manfaatkan. Dan gak cuma itu, kenapa aku bilang untung? Karena lihat Lordnya, posisi Lordnya sekarang. EVOS Legends kebantu banget, malah mereka yang bisa split push. Mereka bisa manfaatin Super Minion di bottom lane karena kebetulan EVOS Legends base turret di bawahnya masih terbuka dengan sangat bebas. Top lane jadi gak bisa di split push. Sekarang PR-nya Super Saiyan adalah bisa dia main split push, tapi berani nggak untuk menuju ke arah bawah, lawan Super Minion, dan lebih lama lagi untuk clear Iya. wave. Dan permasalahannya juga dari tadi Super Saiyan gak sendirian ya. Dan langsung dibanting lagi tuh Super Kenya. Tapi ada satu orang, Aeroduknya berhasil untuk mendapatkan karena satu player. Ada pergerakan di area tersebut di mana dia berhasil lagi dihilangkan. Tapi sekarang pertempurannya di mana Super Saiyan berhasil dilenyapkan. Moreno mau pergi ke arah mana? Immortal pecah tapi diketik dengan palu sebesar itu. Hanya menyisakan 2 player saja untuk Bigatron Alpha. Dan Tas masih belum mau berhenti. Tas mengantarkan damage yang mewapi menjadi satu orang terdepan. Kita pada berbeda. Patrok dia berhasil untuk memberikan bantingan tapi itu berbeda mungkin area lain. Berbeda masih berhasil selamat. Berbeda sedikit lagi yang tersisa. Adalah sisa di ruangan tapi base-nya hilang seketika. Wow, dan EVOS Legends berhasil untuk bisa mendapatkan game yang pertama. Dengan adanya momentum yang mereka dapatin, fight yang mereka menangkan, ini bisa membuat dari EVOS Legends membalikan keadaan dan apalagi peak of power dari seorang Funstrong. Yap. Wah, tadi padahal inisiasinya udah sama-sama bagus. Funstrong dapetin lini belakang dari Bigatron Alpha. Finn dia dapetin Pride yang mahal harganya di late game. Dan memang